Halo semuanya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana Dynatrace dapat mengetahui user impacted dari suatu problem. Nah, bagaimana untuk cara memeriksanya? Nah, pertama-tama kita bisa masuk ke dalam menu problem dari Dynatrace. Nah, di sini kita bisa melihat rangkaian problem yang terjadi selama 2 jam terakhir yang terbaca oleh Dynatrace. Nah, misal kita mau mengetahui user impact dari salah satu problem. Nah, di sini, let's say kita sudah masuk ke salah satu problem dengan ID P230629593. Nah, di dalam menu ini, seperti yang rekan-rekan lihat, ini adalah tampilan problem ID dari Dynatrace. Nah, di dalam problem ID ini, kita bisa langsung fokus pada bagian Business Impact Analysis. Nah, di Business Impact Analysis ini, ada satu bagian yang menarik, yaitu ada 361 affected user dari problem ini. Nah, jadi Dynatrace membaca ketika problem ini sedang terjadi, itu terdapat 428 user yang sedang mengakses aplikasi, di mana 361-nya itu terimpact oleh problem tersebut. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan selanjutnya ketika kita sudah tahu nih ada 361 user terimpact gitu ya. Nah, pertama kita bisa cek dulu dari bagian affected application. Nah, di sini kita semua bisa memeriksa kira-kira page apa aja sih yang terimpact gitu ya dari problem ini. Nah, ternyata problem ini ternyata terimpact hanya pada page REST journey. Jadi ada 2 page dengan URL easytravel/REST journey yang dimana user ketika mengakses tersebut terimpact problem. Nah, kita bisa lanjut dengan memeriksa dengan mengklik pada bagian See User Session Sample. Nah, nantinya di See User Session Sample ini kita dapat melihat daftar user session yang mengakses aplikasi gitu ya, daftar user session pada saat problem ini terjadi. Jadi kita bisa cek di sini user impacted by problem ID yang di depan tadi pada aplikasi azure.easytravel.com. Nah, ini kita bisa lihat daftar user sessionnya. Nah, jadi Dynatrace bisa membaca tuh sampai sedetail itu. Jadi dari yang di awal tadi kita bisa tahu impacted usernya berapa, kita bisa breakdown lagi nanti per sessionnya seperti apa. Nah, let's say di sini kita bisa menemukan bahwa ada satu user yang dia memang benar-benar experience score-nya itu frustrating. Nah, dimana dia yang paling berimbas lah, dia yang paling terimpact dengan error yang terjadi ini. Nah, kita bisa masuk ke dalam user session-nya, jadi kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita membreakdown lagi session detailnya. Nah, dari user yang di depan tadi, pertama kita bisa tahu session duration-nya berapa. Jadi user itu berada di dalam aplikasi kita dari mulai membuka aplikasi sampai meninggalkan aplikasi, itu durasinya sekitar 1 menit 25 detik. OS yang dia gunakan seperti apa. Nah, di sini kita bisa cek dia menggunakan Windows 10 dari location-nya United States. Nah, dia menggunakan desktop ya. Di sini kita bisa cek screen resolution-nya 1920x1080 dan kita juga bisa cek IP address-nya. Nah, nanti kita bisa kategorifikasikan juga di sini di situ bahwa oh, user yang terimpact ini dengan IP address sekian loh, dari location sekian loh. Itu kita bisa grouping. Nah, dia menggunakan browser Google Chrome dan dia mengalami 11 action with error. Nah, detailnya apa? 11 action with error tuh detailnya seperti apa gitu ya. Kita bisa scroll down. Nah, di sini kita akan dapat secara timeline-nya. Nah, secara timeline-nya. Jadi, ketika user itu load pertama kali masuk aplikasi sampai dia dengan selesai, itu kita bisa track secara graphical timeline user itu mengakses page apa aja. Itu kita possible untuk track di situ. Nah, nantinya dari timeline itu kita juga bisa lihat secara breakdown-nya. Nah, let's say ini kita bisa cek, oh pertama user tuh ngakses aplikasi kita dari Easy Travel Search dulu loh. Nah, dia masuk ke home dulu loh. Nah, lalu kita bisa cek juga di bagian action yang dia tadi mengalami error. Nah, jadi kita bisa dapat justifikasi tambahan di situ, gitu ya. Nah, jadi kita bisa cek di sini, oh ternyata ini ada loh action Easy Travel REST Journey. Nah, di sini kita bisa cek
Nah, kita bisa cek detail ya, target URL di mana sih sebenarnya. Ternyata user tadi mengalami error ketika dia mengakses URL yang termention pada Dynatrace ini nih, isi travel front end dengan page-nya ini, search-nya ini. Nah, kita bisa detect di situ. Part user mengalami error nih kurang lebih di sini loh, gitu. Nah, dari situ juga kita juga bisa in detail sebenarnya cek secara waterfall analysis. Nah, waterfall analysis itu seperti apa? Nah, kita bisa cek detail traces-nya di mana, detail error-nya di mana. Itu kita bisa cek dari sisi sudut pandang user. Nah, dari sini kita bisa cek nih, ternyata ada nih traces di sini nih, request yang error. Nah, yang mengarah ke page REST journey ini. Nah, dari sini pun sebenarnya nanti kita bisa cek pada bagian traces-nya. Jadi service flow-nya yang kena problem ini di mana aja sih gitu ya. Kita bisa klik bagian view traces ini. Nah, dari view traces ini kita akan langsung dibawa kepada menu distributed traces, sehingga kita sebagai tim developer aplikasi kita bisa langsung cek sumber errornya itu sebenarnya ada di mana sih gitu ya. Nah, let's say ini kita klik pada bagian search journey. Jadi karena traces awalnya dia mengarah ke service search journey, kita bisa cek dulu di sini secara summary-nya. Jadi topologinya seperti apa, jadi service ini ada di host mana, dia menggunakan proses apa, di server tadi OS-nya apa. Nah, kita bisa trace down di situ dulu. Kemudian request atributnya, jadi yang di request sama service itu apa aja, metadatanya seperti apa, jadi metodenya apakah dia get, apakah dia post, kita bisa cek di sini. Even dengan client IP-nya, jadi IP si klien pun juga bisa kebaca di traces ini bahwa service ini di request sama klien dengan IP address ini. Nah, once kita udah bisa baca summary-nya, sebenarnya kita bisa langsung drill down pada bagian error. Nah, jadi dari yang awal tadi kita tahu user impact-nya itu berapa, kita bisa drill down, kita bisa trace lagi journey-nya setiap user seperti apa, dan dari journey setiap user itu kita bisa langsung trace sumber error-nya itu di mana. Nah, di sini kita bisa cek bahwa ternyata errornya itu ada HTTP 503 set status code. Nah, di mana ada exception di Java-nya. Tag trace-nya seperti apa? Nanti tim developer bisa langsung cek di sini detailnya. Even kita juga bisa cek affected entry pada code levelnya. Nah, kita bisa langsung cek sebenarnya exact di code level sebelah mana sih yang error. Nah, dari sini nantinya tim developer bisa langsung cek gitu ya, langsung to the point. Ini loh yang harus kita benerin. Jadi instead of kita habis berjam-jam untuk menganalisa user mana sih yang terimpact sama problem ini, apa sih penyebabnya gitu ya. Dengan Dynatrace, dengan satu kali flow, kita udah bisa langsung tahu semuanya. Demikian untuk penjelasan terkait bagaimana Dynatrace bisa mengetahui user impacted dari suatu problem. Sampai bertemu di video-video Dynatrace selanjutnya. Terima kasih.